Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutang, aset, dan kekayaan adalah tiga hal yang saling terkait erat dalam konteks keuangan. Hutang dan aset merupakan dua elemen penting dalam membangun kekayaan. Akan tetapi keterkaitan antara ketiga hal ini bisa menjadi kompleks dan perlu dipahami dengan baik oleh setiap individu. Hutang dapat diartikan sebagai kewajiban finansial yang harus dibayarkan pada waktu tertentu kepada pihak lain. Biasanya hutang dibagi menjadi dua jenis, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek adalah hutang yang harus dibayar dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, seperti tagihan kartu kredit, tagihan telepon misalnya, dan mungkin gaji karyawan. Sedangkan hutang jangka panjang adalah hutang yang harus dibayar dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun, seperti pinjaman rumah, pinjaman mobil, atau pinjaman pendidikan. Sementara itu aset dapat diartikan sebagai segala hal yang dimiliki oleh individu atau perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Aset juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu aset likuid dan aset tidak likuid. Nah, aset likuid adalah aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai, seperti saham, obligasi, dan deposito, atau mungkin emas, atau mungkin hewan ternak. Sedangkan aset tidak likuid adalah aset yang sulit diubah menjadi uang tunai, seperti properti, perhiasan, dan mobil misalnya. Sementara itu kekayaan pada dasarnya adalah total nilai dari aset yang dimiliki dikurangi dengan total nilai dari hutang yang dimiliki. Dengan kata lain, jika seorang memiliki banyak aset namun juga memiliki hutang yang banyak, maka kekayaannya tidak akan sebesar orang yang memiliki aset sedikit namun juga memiliki hutang yang sedikit. Namun keterkaitan antara hutang, aset, dan kekayaan tidak semudah itu. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengelola hutang dan aset agar dapat meningkatkan kekayaan itu perlu kita perhatikan. Yang pertama, sebelum mengambil hutang, Anda harus mempertimbangkan dengan matang apakah hutang tersebut dibutuhkan atau tidak. Jika hutang tersebut dibutuhkan untuk hal-hal yang penting seperti pendidikan atau investasi, maka hutang tersebut bisa dianggap sebagai investasi untuk meningkatkan kekayaan di masa depan. Akan tetapi jika hutang tersebut hanya untuk membeli barang-barang mewah yang tidak penting, maka hutang tersebut akan menjadi beban finansial yang akan mengurangi kekayaan di masa depan. Yang kedua, Anda juga harus mempertimbangkan jenis aset yang dimiliki. Aset yang memiliki nilai apresiasi yang tinggi seperti properti atau saham bisa menjadi investasi yang baik untuk meningkatkan kekayaan di masa depan. Namun, Anda juga harus mempertimbangkan risiko dari investasi tersebut. Jika investasi tersebut memiliki risiko yang tinggi, maka kekayaan juga akan terancam. Yang ketiga, Anda harus mempertimbangkan cara mengelola hutang dan aset dengan baik. Mengelola hutang dengan baik seperti membayar cicilan tepat waktu, dan mengelola aset dengan bijak seperti menginvestasikannya pada aset yang memiliki nilai apresiasi yang tinggi bisa membantu Anda untuk meningkatkan kekayaan di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya yang keempat, bahwa dengan cara mempertimbangkan jumlah hutang yang dimiliki, jika hutang terlalu banyak, maka kekayaan juga akan terancam. Oleh sebab itu, Anda harus bisa mengatur hutang dengan bijak agar tidak melebihi batas kemampuan finansial. Kelima, Anda perlu memiliki rencana keuangan yang matang. Rencana keuangan yang baik akan membantu Anda dalam mengelola hutang dan aset dengan baik, serta membantu dalam meningkatkan kekayaan untuk hari-hari atau masa-masa berikutnya. Nah, di Indonesia masalah hutang seringkali menjadi masalah yang serius bagi sebagian besar masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang mengambil hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk membeli barang-barang mewah yang sebenarnya tidak terlalu diperlukannya. Ini bisa menjadi beban finansial yang berat bagi kita semua tentunya yang suka berhutang nih. Terutama jika hutang tersebut melebihi batas kemampuan finansial atau kemampuan kita untuk membayar. Namun jika hutang diambil untuk investasi yang tepat seperti untuk pendidikan atau untuk investasi pada aset yang memiliki nilai apresiasi yang tinggi, maka hutang tersebut bisa menjadi investasi yang baik untuk meningkatkan kekayaan. Nah, dalam hal mengelola aset, masyarakat kita masih banyak yang belum memahami tentang investasi pada aset yang memiliki nilai apresiasi yang tinggi. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menabung di bank daripada menginvestasikan uangnya pada aset yang memiliki nilai apresiasi yang tinggi seperti saham atau properti. Padahal investasi pada aset yang memiliki nilai apresiasi yang tinggi bisa membantu meningkatkan kekayaan atau nilai aset tersebut. Hutang, aset, dan kekayaan adalah tiga hal yang saling terkait erat dalam konteks keuangan. Untuk meningkatkan kekayaan, kita harus bisa mengelola hutang dan aset dengan sebaik mungkin. Memilih hutang yang tepat, memilih jenis aset yang tepat, mengelola hutang dan aset dengan bijak,
mengatur jumlah hutang dengan baik, serta memiliki rencana keuangan yang matang adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam meningkatkan kekayaan kita. Nah, di Indonesia masyarakat perlu lebih memahami tentang pengelolaan hutang dan aset yang baik agar bisa meningkatkan kekayaan yang tentunya lebih produktif ya di masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, Anda harus mempertimbangkan jenis hutang yang diambil. Hutang yang baik adalah hutang yang diambil untuk kebutuhan produktif, seperti saya dikatakan ya, seperti membeli rumah atau kendaraan yang bisa digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Sedangkan hutang yang buruk adalah hutang konsumtif, seperti untuk membeli barang mewah yang sebenarnya tidak atau bahkan sangat tidak diperlukan. Yang kedua, kita perlu memperhatikan tingkat bunga hutang. Nah, hutang dengan tingkat bunga yang tinggi akan memberikan beban finansial yang lebih berat bagi kita tentunya. Oleh sebab itu, sebaiknya seseorang mengambil hutang dengan tingkat bunga yang rendah agar tidak memberikan beban finansial yang berat. Kita juga perlu mengelola hutang dengan bijak. Hutang yang diambil harus bisa direncanakan dengan baik agar tidak memberikan beban finansial yang berat bagi kita di masa depan. Berusaha untuk melunasi hutang secepat mungkin agar tidak membengkak menjadi lebih besar, itu juga perlu kita perhatikan ya. Nah, dalam mengelola aset ada beberapa hal yang perlu kita camkan. Yang pertama, seseorang harus memilih jenis aset yang tepat. Ada berbagai jenis aset seperti saham, properti, emas, dan lain sebagainya. Seseorang harus memilih jenis aset yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi yang diinginkan. Mempertimbangkan nilai apresiasi aset. Nah, aset yang memiliki nilai apresiasi yang tinggi akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Oleh sebab itu, sebaiknya perlu untuk menginvestasikan uang pada aset yang memiliki nilai tinggi agar bisa meningkatkan kekayaan di waktu-waktu mendatang. Perlu juga mengelola aset dengan bijak. Nah, aset yang diinvestasikan tadi harus direncanakan dengan baik agar tidak memberikan kerugian di masa depan. Mempertimbangkan tingkat risiko dari aset yang diinvestasikan agar tidak merugikan keuangan pribadi di masa yang akan datang. Dalam meningkatkan kekayaan, memperhatikan faktor-faktor lain seperti pengelolaan pengeluaran, pengelolaan pajak, dan yang lainnya. Pengelolaan pengeluaran yang bijak akan membantu kita dalam menghemat pengeluaran dan mengurangi beban finansial atau beban keuangan kita. Pengelolaan pajak yang baik juga akan membantu dalam mengurangi beban finansial yang disebabkan oleh pajak. Nah, di masyarakat kita ini perlu lebih memperhatikan pengelolaan keuangan agar bisa meningkatkan kekayaan di masa yang akan datang. Literasi keuangan menjadi hal yang penting ya bagi masyarakat Indonesia agar bisa memahami tentang bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan benar. Nah, dengan memahami tentang masalah hutang, aset, dan kekayaan, diharapkan kita semua bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kekayaan untuk tahun-tahun berikutnya. Di samping itu, pemerintah juga memiliki peran penting ya dalam meningkatkan literasi keuangan bagi kita, terutama bagi masyarakat yang belum mengerti tentang mengelola keuangan, aset, dan hutang dengan baik. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan keuangan yang cukup baik melalui berbagai program seperti seminar, workshop, atau kampanye literasi keuangan. Dengan memberikan insentif atau fasilitas bagi masyarakat yang ingin mengelola keuangan mereka dengan baik, contohnya memberikan insentif pajak bagi masyarakat yang melakukan investasi pada aset-aset yang produktif dan memiliki nilai apresiasi yang tinggi. Nah, kaitan antara hutang ini ya, pemerintah juga dapat melakukan regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang memberi kredit. Tujuannya untuk memastikan bahwa lembaga keuangan tersebut memberikan kredit dengan tingkat bunga yang wajar dan tidak memberikan beban yang terlalu tinggi dari sisi finansial ya, yang berat tentunya bagi masyarakat. Nah, dalam mengelola aset, pemerintah dapat memberikan berbagai fasilitas dan insentif seperti pengurangan pajak atau keringanan biaya administrasi. Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada aset-aset yang produktif dan memiliki nilai apresiasi yang tinggi. Dalam meningkatkan pengetahuan atau literasi keuangan bagi masyarakat kita di Indonesia terutama, peran sektor swasta juga sangat penting. Contoh ya, bank ya, atau lembaga keuangan yang lain dapat memberikan edukasi tentang produk keuangan yang mereka tawarkan dan bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik melalui kampanye literasi keuangan atau program edukasi lainnya. Perusahaan-perusahaan besar misalnya juga dapat memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan yang baik bagi karyawan mereka. Ini akan membantu karyawan dalam mengelola keuangan pribadi mereka dengan lebih bijak dan meningkatkan kesejahteraan finansial mereka. Keterkaitan antara hutang, aset, dan kekayaan sangat penting dalam pengelolaan keuangan pribadi kita.
perlu memahami tentang hutang yang baik dan buruk, mengelola aset dengan bijak, serta meningkatkan kekayaan dengan cara yang benar. Sekali lagi, meningkatkan kekayaan dengan cara yang benar. Nah, pemerintah kita dan sektor swasta juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia melalui berbagai program dan fasilitas. Dengan mengelola keuangan yang bijak, diharapkan kita bisa mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam merencanakan keuangan pribadi, seseorang perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, penghasilan, pengeluaran, serta risiko keuangan yang mungkin terjadi. Dengan memiliki rencana keuangan yang baik, kita dapat mengelola keuangan dengan lebih bijak dan menghindari hutang yang tidak perlu. Rencana keuangan yang baik juga dapat membantu kita dalam memilih jenis aset yang sesuai dengan profil resikonya dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Nah, di era sekarang ini, di era digital ya, teknologi juga dapat menjadi alat yang efektif dalam pengelolaan keuangan. Ada banyak aplikasi dan platform keuangan yang tersedia di pasaran yang dapat membantu dalam mengelola pengeluaran, merencanakan anggaran, dan memantau investasi. Perlu juga bagi seseorang untuk berhati-hati ya dalam menggunakan teknologi keuangan dan memilih aplikasi atau platform yang terpercaya dan aman. Dalam mengelola keuangan pribadi tidak hanya tentang mengelola hutang dan aset, namun juga tentang membangun kebiasaan dan sikap yang baik terhadap uang. Hal ini meliputi prioritas pengeluaran yang penting, menabung secara teratur, serta menghindari perilaku konsumtif yang tidak perlu. Kebiasaan dan sikap yang baik terhadap uang dapat mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik dan mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik. Pengelolaan keuangan pribadi yang baik melibatkan pemahaman tentang keterkaitan antara hutang, aset, dan kekayaan. Memiliki rencana keuangan yang terencana dengan baik, menggunakan teknologi keuangan dengan bijak, dan membangun kebiasaan dan sikap yang baik terhadap uang. Dengan mengelola keuangan pribadi dengan bijak, diharapkan kita dapat mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik dan meraih tujuan dalam finansial kita, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa mengelola keuangan pribadi memang bukan hal yang mudah ya. Dengan kesadaran dan upaya yang konsisten, seseorang dapat mengelola keuangan pribadinya dengan lebih baik dan mencapai kesejahteraan finansial atau keuangan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, bagi mereka yang memiliki hutang, penting untuk tidak menyerah dan terus berusaha mengurangi dan membayar hutang tersebut. Hutang memang bukanlah hal yang menyenangkan ya. Namun jika dikelola dengan baik, hutang dapat membantu seseorang mencapai tujuan keuangan jangka panjangnya seperti membeli rumah atau membuka bisnis. Bagi mereka yang memiliki aset, tentunya penting untuk memastikan bahwa aset tersebut terkelola dengan baik dan sesuai dengan profil resiko. Memiliki aset yang tepat dapat membantu mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti persiapan pensiun atau pendidikan anak. Bagi kita yang ingin meningkatkan kekayaan, perlu untuk memiliki pola pikir yang positif dan proaktif. Kita perlu berani mengambil risiko ya, dan melakukan investasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko-risiko dan tujuan investasi yang kita lakukan. Tentu saja pengelolaan keuangan pribadi tidak bisa dilakukan sendiri ya. Ada banyak sumber daya dan alat yang tersedia untuk membantu dalam mengelola keuangan pribadi. Mulai dari konsultan keuangan, aplikasi keuangan, hingga grup diskusi keuangan. Nah, kita dapat memanfaatkan berbagai sumber tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan kita. Nah, dalam mengelola keuangan pribadi, kesadaran dan konsistensi merupakan kunci utama dalam mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang keterkaitan antara hutang, aset, dan kekayaan, serta melakukan upaya yang konsisten dan berkelanjutan, dapat mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik dan mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik di masa depan. Nah, itu yang diharapkan. Jadi teman-teman, kita tidak bisa mengklaim bahwa kita adalah orang kaya, atau kita tidak bisa heran dengan teman, lingkungan, atau siapapun itu yang terlihat kaya apabila nilai hutang dan asetnya tidak seimbang. Misalnya hutangnya 100 juta, asetnya hanya 10 juta, tetapi dia memiliki mobil 3 atau 4 misalnya. Nah, kita tidak bisa heran dengan orang-orang seperti ini, karena mereka bukan kaya yang sebenarnya, mereka hanya terlihat kaya. Nah, kekayaan sebenarnya adalah apabila kita tidak punya hutang tapi ada aset. Nah, di situ adalah kekayaan sebenarnya. Atau nilai aset kita setelah dikurangi nilai hutang kita, atau nilai hutang kita lebih kecil dari nilai aset kita. Nah, itu kekayaan kita yang sebenarnya, walaupun kita hidup sederhana. Nah, hati-hati dalam jebakan kekayaan ini.
Apalagi akhir-akhir ini banyak orang yang flexing ya, jadi kita tidak perlu ikut-ikutan itu. Nah, jadi itulah teman-teman rahasia sukses mengelola hutang, aset dan kekayaan dengan mudah. Semoga tips dan triks yang telah saya berikan tadi dapat membantu Anda dalam mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik dan mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like agar tidak ketinggalan tuh tips dan trik keuangan berikutnya yang mungkin bisa memberikan kita pengetahuan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesejahteraan, rezeki yang halal dan banyak serta berkah dan selalu memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.